Halo teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, penuh rasa syukur, dan penuh kebahagiaan. Di video kali ini, aku mau berbagi informasi tentang aplikasi yang diluncurkan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, namanya New PLN Mobile. Aplikasi ini menghadirkan fitur dan tampilan baru teman-teman. Menurut Wakil Direktur Utama PLN, Bapak Darmawan Prasojo, aplikasi ini merupakan bagian dari transformasi yang PLN lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Tak hanya sekedar aplikasi, melalui New PLN Mobile, PLN ingin memberikan pengalaman baru serta kemudahan kepada pelanggan. Teman-teman bisa download di Play Store atau App Store. Seperti ini ya untuk logo aplikasinya. Dengan New PLN Mobile, semua makin mudah. Oke teman-teman, kita lanjutin ya. Setelah aplikasinya kita install, tampilannya seperti ini. Hi Electrician, selamat datang di PLN Mobile. Untuk yang sudah punya akun, tinggal login dengan email yang dipakai saat mendaftar. Yang belum punya akun, tap daftar sekarang ya. Di bagian ini, bagian bawah. Tap daftar sekarang. Lalu isi data nama lengkap, email, nomor telepon, dan masukkan password yang akan digunakan. Oh ya teman-teman, untuk pengisian nama lengkap, sebaiknya menggunakan nama sesuai KTP ya. Soalnya kalau kita ingin upgrade atau mengubah layanan dari basic ke full service, proses verifikasinya menggunakan foto KTP dan foto selfie dengan KTP. Bedanya apa sih basic service dengan full service? Kalau teman-teman nggak upgrade akun dari basic ke full service, maka teman-teman nggak bisa melihat riwayat penggunaan pasca bayar, kemudian riwayat pembelian prabayar, dan pengajuan perubahan daya yang tersedia bagi pengguna aplikasi kategori full service teman-teman. Fitur di dalam layanan yang full service kedepannya bisa saja akan ada penambahan atau peningkatan ya oleh PLN. Setelah berhasil terdaftar sebagai pengguna aplikasi, teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini. Saya login dulu ya. Nah, ini dia tampilannya teman-teman. Di bagian pojok kiri atas tertera nama kita. Kemudian di bagian pojok kanan atas ada lonceng notifikasi dan profil pengguna. Kemudian di bagian daftar ID POL atau nomor meter, kita klik lihat semua. Ini berisi nomor identitas pelanggan atau nomor meter listrik yang kita gunakan di akun ini.
Mungkin teman-teman bertanya, bisa nggak sih melakukan penambahan lebih dari satu ID pelanggan dalam satu akun PLN Mobile? Bisa tentu saja teman-teman. Sejauh ini yang aku tahu sih kita bisa melakukan penambahan sampai dengan 4 ID pelanggan dalam satu akun. Di bagian tengah ada menu tambah ID pelanggan atau nomor meter, sama seperti di bagian bawah lihat semua tadi ya yang sebelumnya. Kemudian aplikasi New PLN Mobile memiliki 4 fitur utama. Ada token dan tagihan, kemudian layanan listrik, lalu ada catat meter, dan pengaduan. Nanti kita kupas satu persatu ya. Kemudian di bagian info dan promo, kita tap lihat semua. Teman-teman bisa baca beberapa informasi seperti promo program Terangi Negeri. Ini kita tap. Program promo Terangi Negeri di mana PLN memberikan diskon 50% untuk biaya penyambungan layanan pasang baru. Program ini ada syaratnya tentunya ya, dan teman-teman bisa baca selengkapnya. Kemudian ada info promo bayar tagihan dan beli token bebas biaya admin. Kemudian ada juga info tarif tenaga listrik lengkap teman-teman. Ini periode 1 Januari 2021 sampai 31 Maret 2021. Kemudian di bagian PLN Peduli, teman-teman bisa dapatkan informasi token listrik gratis dengan beberapa ketentuan ya. Ini terkait ada wabah COVID-19 di mana pemerintah membantu meringankan beban masyarakat sehingga ada program token listrik gratis atau tagihan listrik digratiskan ya. Di bagian berita terkini, lihat semua, kita tap. Teman-teman bisa baca ini berita-berita terkait PLN. Ada dukung proyek strategis nasional, PLN penuhi kebutuhan listrik kereta api Trans Sulawesi. Kemudian kontribusi penanganan pandemi, PLN gandeng PMI gelar donor darah. Kontribusi penanganan pandemi, PLN gandeng PMI ya gelar donor darah dan plasma convalescence di Surabaya. Dan berita-berita lainnya teman-teman bisa baca-baca sendiri. Sampai di sini dulu teman-teman ya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum. Oh ya teman-teman, awalnya aku berencana bikin video tentang aplikasi PLN Mobile ini menjadi beberapa video, tapi akhirnya aku memutuskan untuk menggabungkan semua video menjadi satu postingan aja. Di bagian ini kita akan kupas di profil pengguna ya.
di sebelah sini. Kita tap. Teman-teman bisa lihat di bagian pojok kanan atas ini ada setting. Di bagian ini teman-teman bisa men-setting atau mengubah misalnya foto dan password. Tinggal klik simpan aja apabila sudah dirubah. Di bagian nama pengguna ada bagian verify di sebelah kanan. Yang ini. Bila teman-teman ingin upgrade dari layanan basic ke full service, tap bagian ini akan muncul keterangan verifikasi akun Anda untuk melindungi data pribadi dan akun yang ada di PLN Mobile dari akses yang tidak terotorisasi. Kami perlu melakukan verifikasi kepada akun Anda sebelum memberikan akses ke layanan dan informasi sebagai berikut. Riwayat penggunaan pasca bayar, riwayat pembelian prabayar, pengajuan perubahan data. Seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya, untuk verifikasi kita diminta foto KTP dan selfie dengan KTP. Mohon lengkapi data-data Anda. Mohon siapkan KTP Anda bagi WNI dan paspor Anda bagi WNA atau foreigner. Tinggal klik mulai teman-teman ya. Bila pengguna tidak upgrade layanan dari basic dengan cara proses verifikasi akun ini, maka pengguna tidak bisa menggunakan fitur layanan listrik di bagian ini teman-teman ya. Layanan listrik. Keterangan yang muncul akan seperti ini. Silakan verifikasi akun untuk menggunakan fitur ini. Bila kita tap upgrade akun, ini maksudnya sama seperti kita tap verify di bagian profil pengguna tadi, teman-teman. Seperti ini. Kita kembali lagi ke bagian profil. Di bagian nama pengguna, di bawahnya, ini ada data nomor ID pelanggan atau nomor meter yang kita gunakan di akun kita dan bisa ditambah sampai maksimal 4 ID pelanggan. Kedepannya apakah bisa tambah lebih dari 4 ID pelanggan atau nomor meter? Belum tahu ya. Aplikasi ini tentunya kemungkinan akan terus dikembangkan oleh PLN. Kemudian di bagian selanjutnya ada metode pembayaran. Pengguna bisa pilih metode pembayaran. Untuk saat ini, bila kita tambah metode pembayaran, ini akan tampil pilihan Mandiri Direct Debit, BCA One Click. Kemudian di bagian selanjutnya ada daftar riwayat. Daftar riwayat ini akan muncul riwayat transaksi, permohonan, catat meter, dan pengaduan. Kemudian di bagian berikutnya
ada ulas aplikasi. Bila kita tap, maka akan terhubung ke Google Play Store atau App Store, teman-teman ya. Kemudian ada syarat dan ketentuan. Kita buka. Term and condition. Syarat dan ketentuan yang ditetapkan di bawah ini mengatur pemakaian jasa yang ditawarkan oleh PT PLN terkait penggunaan situs pln.co.id dan atau aplikasi PLN. Pengguna disarankan membaca dengan seksama karena dapat berdampak kepada hak dan kewajiban pengguna di bawah hukum. Teman-teman bisa baca selengkapnya sendiri nanti. Kemudian terakhir ada fitur bantuan. Bila teman-teman mengalami kendala terkait penggunaan aplikasi ini, teman-teman bisa kirim email. Kita buka, di sini ada keterangan. Emailnya di helpdesk, kemudian strip atau dash mobile123@pln.co.id, atau bisa menghubungi call center PLN 123, ketik kode area lalu 123. Kemudian bisa juga dengan layanan live chat dengan customer service. Bila kita tap di bagian live chat, maka pengguna bisa kirim pesan langsung ke agent customer service PLN dan menyampaikan permasalahan. Nah, tadi udah aku coba. Keterangannya seperti ini. Welcome to our chat. Our agent will serve you shortly. Terima kasih sudah menghubungi kami. Anda akan dihubungkan ke customer service. Terima kasih, saat ini Anda masuk dalam antrian layanan PLN 123. Harap untuk menuliskan permasalahan yang dihadapi. Agen kami akan segera melayani Anda. Kemudian ini ada keterangan, ada agen namanya Mutiara, layanan Virtual Assistant PLN 123. Selamat pagi. Dengan Mutiara bisa dibantu? Apakah benar dengan Bapak Andi saya melakukan percakapan saat ini? Kemudian karena saya tidak merespon, mohon maaf dikarenakan tidak ada respon selama 3 menit dalam Virtual Assistant PLN 123 ini, maka chat akan secara otomatis kami akhiri. Apabila masih terdapat pertanyaan atau membutuhkan bantuan lainnya, dapat menghubungi kami kembali. Sampai di sini dulu teman-teman. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke fitur selanjutnya ya. Oh ya teman-teman, sebelumnya maaf karena di penjelasan saat verifikasi akun Anda untuk upgrade dari layanan basic service ke full service, di mana pengguna full service bisa melihat riwayat penggunaan pasca bayar, riwayat pembelian prabayar, dan pengajuan perubahan daya teman-teman ya. Sebelumnya saya salah menyebut perubahan data. Oke, kali ini aku mau tunjukin saat proses upgrade akun. Teman-teman bisa klik saja di sini ya, layanan listrik. Lalu kita tap upgrade akun. Akan muncul tampilan seperti ini ya, sama dengan yang tadi. Kemudian kita tap verifikasi. Nah, ini ada 2 tahapan teman-teman. Pertama, foto KTP kita dulu, jadi siapkan dulu KTP-nya. Dan yang kedua, selfie dengan KTP. Oke, kita mulai ya. Foto KTP terlebih dahulu. Siapkan dulu KTP-nya dan arahkan kamera ke KTP. Kita tap mulai. Nah, seperti ini. Posisikan KTP di dalam bingkai, pastikan informasi di foto terlihat jelas. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil fotonya. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita tap gunakan. Langkah selanjutnya yaitu selfie dengan KTP.
Jadi kita tunjukkan KTP kita dan wajah kita. Kita mulai. Seperti ini. Lalu kita ambil fotonya. Lalu kita simpan lagi. Ada keterangan data Anda berhasil terkirim untuk verifikasi. Kita tap OK. Nah, saat ada keterangan tersebut, artinya data kita untuk verifikasi upgrade akun ini sedang dalam proses. Apabila sudah selesai proses verifikasi datanya, nanti kita bisa buka layanan listrik tadi. Oke teman-teman, di bagian kali ini aku mau nunjukin dulu kalau proses upgrade akun aku sudah berhasil terverifikasi. Aku tadi upgrade akun sekitar pukul 14:26 dan pada pukul 15:00 kurang lebih ya, akun aku ternyata udah terupgrade teman-teman. Kita cek di sini pada bagian profil pengguna. Sebelah sini kita tap. Setelah nama ada simbol centang di dalam lingkaran seperti ini. Ini tanda sudah sudah masuk kategori layanan full service, teman-teman. Kita juga bisa mengecek di fitur layanan listrik. Sebelumnya apabila belum di-upgrade ke layanan full service, maka kita tidak bisa mengakses layanan listrik. Karena aku sudah mengupgrade, maka di sini kita bisa lihat, bisa mengajukan untuk proses perubahan daya. Apabila kita ingin tambah daya, misal dari 450 volt ampere menjadi 900 volt ampere atau ke 1300 dan seterusnya ya, sesuai kebutuhan, tinggal isi data-datanya sampai selesai. Jika sudah yakin datanya sesuai ya dan benar semua, tinggal klik tab submit permohonan. Di sini ada isi pilih nomor ID pelanggan. Kemudian nanti data-data tertentu akan otomatis terisi dan tinggal klik lanjutkan. Setelah submit permohonan akan muncul pop-up notifikasi terkait konfirmasi permohonan. Silakan pilih ya jika ingin melakukan permohonan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan detail pembayaran, ada informasi nomor register yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran proses tambah daya. Di fitur layanan listrik khusus pengguna full service ini baru ada fitur perubahan daya. Untuk fitur pasang baru, menurut informasi dari PLN, saat ini masih dalam proses tahap pengembangan ya. Jadi bila teman-teman ingin ajukan permohonan pasang baru, teman-teman bisa ajukan lewat call center 123, lewat website PLN, juga bisa di www.pln.go.id. Itu tadi fitur layanan listrik, teman-teman. Nanti kita lanjut ke fitur catat meter. Oke teman-teman, di bagian ini aku mau nunjukin cara transaksi pembelian token atau pulsa listrik dengan aplikasi New PLN Mobile.
Kita tap bagian token dan tagihan. Lalu kita masukkan nomor pelanggan. Di sini ada pilihan nominal token yang akan kita beli dari 20.000, 50.000, 100.000 dan seterusnya. Aku pilih yang 20.000. Kita tap beli. Sedang proses. Kemudian akan muncul data rincian harga, total pembayaran 20.000. Ini belum termasuk admin ya. Kita pilih metode pembayaran. Nah, di sini ada metode pembayaran, ada beberapa pilihan. Ada virtual account, Mandiri, BNI, BRI, BCA. Kemudian ada dompet digital, link aja, OVO, GoPay. Ada juga pilihan kartu kredit, Doku, kemudian kartu debit instan, BCA One Click, BRI Direct Debit. Aku mau coba yang pakai GoPay. Sedang proses. Nah, total pembayaran 21.500. Jadi ada admin 1.500 ya. Bila menggunakan GoPay. Kita klik bayar. Konfirmasi bayar sekarang, kita tap ya. Di sini akan tersambung ke aplikasi Gojek. Nah, kemudian di sini review pembayaran, total pembayaran 21.500. Kemudian ada konfirmasi dan bayar. Kita tap. Konfirmasi dan bayar. Pembayaran berhasil. Kamu baru aja bayar token listrik ya. Diminta untuk menunggu. Pembayaran berhasil. Ini nomor token atau strumnya. Tinggal masukkan ke KWH meter. Oke teman-teman, ini untuk bagian fitur pembelian token ya melalui aplikasi PL Mobile. Nanti kita lanjut ke fitur yang selanjutnya. Terima kasih. Teman-teman, kita lanjut ke bagian yang fitur catat meter ya. Untuk fitur catat meter ini disebut juga dengan swacam atau swadaya catat angka meter. Melalui swacam, pelanggan PLN ini dapat memberikan laporan angka stand meter dengan mengunggah foto angka meteran di aplikasi New PLN Mobile
maksudnya melalui aplikasi NewPLN Mobile. Dan sebagai informasi juga, saat ambil foto untuk angka stand meter, foto untuk fitur swag cam ini tidak dapat diambil dari galeri smartphone, teman-teman. Jadi harus ambil langsung ya, dengan mengarahkan kamera ke meteran PLN. Selain melalui aplikasi PLN Mobile, dengan fitur catat meter atau swagcam ini, pelanggan juga bisa mengirim pesan ke WhatsApp atau WA PLN di nomor 08122 123 123, teman-teman. Ketik halo dulu, pesan halo, HALO, kemudian tinggal tunggu instruksi selanjutnya. Lapor angka stand meter ini juga ada periode lapor ya atau tanggal baca meter, yaitu 24 sampai 27 setiap bulannya. Dan bisa teman-teman pilih ya di antara tanggal tersebut. Dalam acara peluncuran aplikasi NewPLN Mobile Minggu 20 Desember 2020, Wakil Direktur Utama PLN Bapak Darmawan Prasojo menjelaskan, di aplikasi ini PLN menyediakan fitur catat angka meter swagcam. Kalau dulu harus mengerahkan petugas yang jumlahnya puluhan ribu datang ke lokasi masing-masing, kemudian dicatat dan masuk ke modul PLN angka catat meter terpusat. Sekarang pelanggan bisa melakukan itu secara mandiri. Bapak Darmawan menegaskan, adanya pencatatan meter listrik secara mandiri menghindari kesalahpahaman saat terjadi lonjakan tagihan listrik. Beliau menyampaikan hal ini artinya pelanggan memiliki kendali bagaimana memonitor tagihan masing-masing. Mungkin dulu di awal pandemi COVID-19 ada pelanggan yang merasa tagihannya melonjak atau merasa petugas pencatatannya kurang pas. Kini mereka punya kendali langsung. Saat kita tap catat meter ini, tampilannya seperti ini, teman-teman. Tahap pertama, kita memilih ID pelanggan pasca bayar di bagian ini. Kemudian nanti secara otomatis akan tampil jadwal baca stand meter, lalu nama pelanggan dan nomor HP juga otomatis terisi. Kemudian tinggal tap ya bagian foto, lalu arahkan ke meteran untuk memfoto angka stand. Kemudian masukkan angka stand meter dan lalu kirim. Cukup mudah teman-teman untuk lapor angka stand ini. Nanti kita lanjut ke fitur selanjutnya ya. Oke, baik teman-teman. Kita masuk ke fitur yang keempat ya. Fitur pengaduan. Fitur pengaduan ini digunakan saat kita ingin menyampaikan permasalahan kelistrikan. Kita tap. Di sini ada kategori gangguan, tetangga turut padam, tetangga tidak turut padam, tidak tahu tetangga padam atau tidak. Kemudian ada kategori keluhan. Untuk lebih mudahnya, aku jelasin pakai bagian ini. Sebentar. Ya. Jadi di bagian pengaduan itu ada dua kategori, gangguan dan keluhan. Saya contohkan
Untuk gangguan, misalnya ini gangguan ada kategori tadi tetangga turut padam, artinya misal 2 rumah. 2 rumah berarti selain rumah kita padam, tetangga juga padam. Kemudian tetangga tidak turut padam. Ini berarti satu rumah saja yang padam atau yang mengalami gangguan. Kemudian tidak tahu tetangga padam atau tidak. Misalkan eh, pelanggan tersebut jauh ya dari tetangga, begitu jaraknya. Kemudian ada gangguan listrik padam, dia nggak tahu tuh listrik di tetangga yang lain padam atau tidak. Nanti bisa ada di keterangan tidak tahu tetangga padam atau tidak. Contoh gangguan misalkan satu rumah padam, 2 rumah padam, dan seterusnya. Kemudian banyak rumah padam. Kemudian display tertera periksa atau muncul gambar tangan ya, itu juga masuk gangguan. Kemudian ada kabel PLN putus, kendor, menjuntai atau terkelupas. Ini urgent, harus segera ditangani ya, juga masuk gangguan. Kemudian MCB meteran atau pembatas arus lemah atau nggak bisa di-on-kan, atau MCB-nya hangus, atau mungkin saja meterannya ada percikan api, itu juga masuk ke contoh pengaduan gangguan. Kemudian untuk contoh keluhan, misalkan pasang baru listrik tapi belum datang-datang nih petugas, udah bayar tapi belum datang juga, belum datang petugas untuk merealisasi. Kemudian tambah daya, tadi ya misalkan daftar tambah daya 450 ke 900, tapi belum juga ada petugas. Lalu migrasi, misal rubah produk dari yang pasca bayar bulanan ke prabayar pulsa, itu juga belum ada realisasi begitu. Kita bisa laporkan ke melalui aplikasi ini. Kemudian ada keluhan lebih tagih, kurang tagih, kemudian ada pemutusan penyambungan. Jadi misalkan pelanggan aliran listriknya diputus karena menunggak, kemudian belum disambung kembali, tinggal laporkan saja. Kemudian keluhan listrik sering padam, terus laporan petugas minta uang tambahan atau tip, ini masuk ke keluhan. Sebenarnya cukup banyak ya untuk macam-macam gangguan atau keluhan terkait kelistrikan, begitu. Ini hanya beberapa contoh saja. Ini video mengupas aplikasi New PLN Mobile ini, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku ya, Kesesia Official. Terima kasih. Assalamualaikum.